Pernah nggak sih kalian bertanya, apakah olahraga itu benar-benar bisa dipisahkan dari yang namanya politik? FIFA selama ini selalu mengusung dengan slogan Football Unites the World. Artinya, sepak bola harus menjadi ruang yang netral, menyatukan semua negara tanpa memandang konflik politik. Namun, realitasnya justru memunculkan pertanyaan besar. Pada tahun 2022, hanya dalam hitungan 4 hari setelah Rusia menginvasi Ukraina, FIFA langsung menjatuhkan sanksi penuh kepada Rusia. Sebaliknya, ketika berbagai organisasi internasional mendesak FIFA memberikan sanksi kepada Israel terkait konflik Palestina dan juga keberadaan klub-klub di wilayah pendudukan tepi barat. Nah, keputusan ini justru terus ditunda. Lalu pertanyaannya, apakah FIFA benar-benar netral? Atau keputusan organisasi olahraga terbesar di dunia ini sebenarnya dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan global? Baik, lewat video ini kami akan membedah kasus tersebut menggunakan perspektif isu global kontemporer, mulai dari penentuan aktor, kepentingan masing-masing pihak, hingga bagaimana teori realisme dan level of analysis dapat dijelaskan mengenai FIFA mengambil keputusan yang sangat berbeda terhadap dua konflik yang sama-sama kontroversial. Kasus ini sebenarnya bermula pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Respon FIFA pada saat itu sangatlah cepat. Bersama UEFA, seluruh klub dan tim nasional Rusia langsung dilarang mengikuti kompetisi internasional. Namun situasinya berbeda ketika Asosiasi Sepak Bola Palestina mengajukan tuntutan agar Israel juga dikenakan sanksi karena dianggap melanggar Statuta FIFA pasal 64 ayat 2 mengenai klub yang bermain di wilayah asosiasi lain tanpa izin. Alih-alih mengambil keputusan cepat, FIFA justru membentuk tim kajian hukum, meminta pendapat pakar eksternal, dan menunda keputusan selama bertahun-tahun. Dari perbedaan respon inilah yang kemudian memunculkan tuduhan adanya double standard. Jika aturan yang sama berlaku bagi seluruh anggota FIFA, mengapa implementasinya bisa sangat berbeda ya? Kalau kita lihat lebih dalam, kasus ini sebenarnya bukan hanya soal Rusia dan Israel. Ada banyak faktor yang paling mempengaruhi keputusan FIFA. Faktor pertama tentunya FIFA sebagai pengambil keputusan utama. Namun, FIFA tidak bekerja dalam ruang yang hampa. Mereka harus mempertimbangkan hubungan FIFA dengan yang lainnya seperti UEFA, IOC, sponsor global seperti Adidas dan Coca-Cola, serta negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat, hingga tekanan dari organisasi HAM internasional. Lalu di sisi lain, Palestina ingin FIFA menegakkan aturan secara konsisten. Rusia ingin kembali memperoleh legitimasi internasional. Israel ingin mempertahankan status keanggotaannya. Sedangkan negara-negara barat memiliki kepentingan geopolitik yang berbeda terhadap kedua konflik tersebut. Artinya, setiap aktor membawa kepentingannya masing-masing ke dalam arena organisasi internasional. Dan menurut kelompok kami, teori yang paling relevan menjelaskan kasus ini adalah realisme dan juga real politik. Dalam perspektif ini, organisasi internasional tidak sepenuhnya bertindak berdasarkan nilai moral ataupun hukum. Sebaliknya, keputusan seringkali mengikuti distribusi kekuasaan internasional. Inilah yang disebut sebagai politicized neutrality. Secara formal, FIFA mengaku netral. Namun dalam praktiknya, netralitas tersebut justru menyesuaikan dengan kepentingan negara-negara yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi paling besar. Artinya, keputusan FIFA terhadap Rusia bukan hanya dipengaruhi invasi Ukraina, tetapi juga karena adanya tekanan kolektif dari negara-negara barat, ancaman boikot berbagai federasi, serta risiko terhadap penyelenggaraan kompetisi internasional. Sementara itu, dalam kasus Israel, tekanan internasional jauh lebih terfragmentasi sehingga FIFA memiliki ruang untuk menunda keputusannya. Nah, dalam kasus ini juga dapat dijelaskan menggunakan level of analysis. Kalau kita melihat dari systemic level, faktor yang paling menentukan justru berasal dari struktur politik internasional. Dalam perspektif ini, FIFA tidak mengambil keputusan di ruang yang benar-benar netral, melainkan berada di tengah tarik-menarik kepentingan negara-negara besar. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa memiliki sikap politik yang relatif solid. Tekanan juga datang dari UEFA, berbagai federasi sepak bola Eropa, hingga ancaman boikot dari beberapa tim nasional. Situasi ini menciptakan biaya politik yang sangat besar apabila FIFA memilih untuk tidak memberikan sanksi kepada Rusia. Sebaliknya, dalam kasus Israel, konfigurasi politik internasional jauh lebih terfragmentasi. Amerika Serikat secara terbuka memberikan dukungan kepada Israel, sementara beberapa negara barat juga mengambil posisi yang lebih hati-hati. Akibatnya, FIFA tidak menghadapi tekanan kolektif sebesar yang terjadi pada kasus Rusia. Karena harus mempertimbangkan hubungan dengan konfederasi, sponsor, serta penyelenggaraan Piala Dunia 2026,
FIFA memilih membentuk tim kajian hukum dan menunda keputusan terkait Israel. Menurut kami, langkah ini merupakan strategi untuk mengurangi risiko politik sekaligus menjaga legitimasi organisasi. Yang ketiga adalah societal level, yaitu pengaruh aktor negara terhadap keputusan FIFA. Dalam kasus Rusia, media, organisasi HAM, sponsor, dan federasi sepak bola memberikan tekanan yang kuat sehingga FIFA segera menjatuhkan sanksi. Sebaliknya, pada kasus Israel, opini publik internasional terbelah sehingga tekanan yang diterima FIFA tidak sebesar pada kasus Rusia. Menurut kami, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat sipil tetap penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada dukungan politik internasional. Terakhir adalah individual atau cognitive level, yaitu bagaimana pertimbangan para pemimpin FIFA mempengaruhi kebijakan organisasi. Presiden FIFA dan Dewan FIFA tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga risiko boikot, reputasi organisasi, dan kelancaran kompetisi internasional. Menurut kami, hal ini menunjukkan bahwa keputusan FIFA merupakan hasil kalkulasi politik yang kompleks, sehingga netralitasnya lebih mencerminkan politicized neutrality daripada netralitas yang sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya persoalan terbesar yang dihadapi FIFA bukan hanya menentukan apakah Rusia dan Israel harus dijatuhi sanksi. Tantangan utamanya adalah bagaimana si organisasi ini mempertahankan citra sebagai lembaga yang netral di tengah situasi politik global yang sangat terpolarisasi. Disinilah dilema FIFA mulai terlibat. Di satu sisi, mereka harus menegakkan aturan organisasi secara konsisten, tetapi di sisi lain mereka juga menghadapi tekanan politik dari berbagai aktor internasional. Tantangan pertama adalah konsistensi penegakan hukum. Dalam FIFA Legal Handbook 2024 pasal 64 ayat 2 secara tegas melarang klub bermain di wilayah asosiasi sepak bola lain tanpa izin. Namun dalam praktiknya, keberadaan klub Israel di wilayah tentukan tepi barat belum memperoleh tindakan yang setara dengan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah aturan FIFA benar-benar diterapkan secara universal atau justru bergantung pada konteks politik yang melatar belakanginya. Tantangan kedua berasal dari tekanan politik dan operasional. Pada tahun 2022, sejumlah negara seperti Polandia dan Swedia menolak bertanding melawan Rusia, sehingga FIFA menghadapi ancaman terganggunya jalannya kompetisi internasional. Sebaliknya, tekanan serupa tidak muncul secara masif dalam kasus Israel, sehingga FIFA tidak menghadapi urgensi politik yang sama untuk segera mengambil keputusan. Selain itu, FIFA juga menghadapi tekanan dari aktor eksternal, terutama negara-negara besar. Salah satu contohnya adalah pernyataan pemerintah Amerika Serikat yang menolak upaya mengeluarkan Israel dari Piala Dunia 2026. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan organisasi internasional tidak pernah sepenuhnya terlepas dari pengaruh geopolitik. Menghadapi berbagai tekanan tersebut, FIFA tidak memilih konfrontasi secara langsung. Sebaliknya, organisasi ini menerapkan strategi yang oleh banyak akademisi disebut sebagai politicized neutrality atau kenetralan yang dipolitisasi. Artinya, FIFA tetap mengklaim dirinya sebagai organisasi yang netral, tetapi dalam praktiknya, keputusan yang diambil sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Oke, strategi ini terlihat dari kecenderungan FIFA untuk bertindak tegas hanya ketika terdapat konsensus yang kuat dari negara-negara berpengaruh. Hal tersebut terlihat ketika Rusia segera dijatuhkan sanksi setelah mendapatkan tekanan kolektif dari negara-negara barat. Sebaliknya, dalam kasus Israel, FIFA lebih memilih menunggu perkembangan politik internasional sebelum mengambil keputusan yang berpotensi untuk menimbulkan konflik baru. Selain itu, FIFA juga menggunakan strategi kelembagaan untuk mengurangi risiko politik. Salah satunya dengan menyelaraskan kebijakan bersama IOC, serta menyerahkan isu sensitif kepada pakar hukum eksternal, seperti firma Bonnert Lawson. Dengan cara tersebut, FIFA memperoleh dasar hukum untuk menunda keputusan sekaligus mengurangi tekanan politik yang diarahkan langsung kepada organisasi. Nah, menurut kelompok kami, strategi ini memang mampu menjaga stabilitas organisasi dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, strategi tersebut juga memperkuat persepsi bahwa FIFA lebih mengutamakan stabilitas politik dan juga kepentingan organisasi dibandingkan konsistensi penegakan aturan. Jika melihat perkembangan terbaru, prospek masing-masing aktor juga menunjukkan arah yang berbeda loh. Rusia memiliki peluang untuk kembali berpartisipasi dalam kompetisi internasional seiring mulai melunaknya kebijakan IOC dan juga dibukanya kembali pembahasan mengenai reintegrasi beberapa tim di Rusia. Nah, sementara itu, Israel diperkirakan tetap mempertahankan status keanggotaannya di FIFA karena masih memperoleh dukungan politik yang kuat dari Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peluang keberhasilan suatu aktor tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh posisi politik yang dimilikinya dalam sistem internasional. Namun, menurut kami, aktor yang menghadapi tantangan terbesar justru adalah FIFA itu sendiri. Meskipun organisasi ini berhasil menjaga stabilitas, kompetensi dan mempertahankan performa finalnya, penerapan aturan yang tidak konsisten berpotensi mengurangi legitimasi FIFA sebagai organisasi internasional yang menjunjung prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Apabila praktik standar ganda terus berlanjut, maka risiko terbesar bukan hanya munculnya kritik terhadap satu keputusan tertentu, tetapi menurunnya kepercayaan negara-negara anggota terhadap kredibilitas FIFA sebagai lembaga yang seharusnya menegakkan aturan secara adil bagi semua. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa praktik standar ganda FIFA tidak dapat dibenarkan, bukan karena berpihak kepada Rusia ataupun Palestina, tetapi karena organisasi internasional harus dinilai dan konsistensinya dalam menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri. Ketika statuta diterapkan secara berbeda pada kasus yang memiliki karakteristik serupa, maka yang dipertanyakan bukan lagi isi aturannya, melainkan kredibilitas lembaga yang menegakkannya. Selain itu, penerapan nilai hak asasi manusia secara selektif berpotensi mengurangi legitimasi FIFA sebagai organisasi olahraga global. Pada akhirnya, kasus Rusia dan Israel menunjukkan bahwa sepak bola memang mampu menyatukan dunia. Namun, keputusan yang mengatur sepak bola ternyata belum sepenuhnya terbebas dari politik. Selama aturan diterapkan secara berbeda-beda kepada aktor yang berbeda juga, pertanyaan mengenai netralitas FIFA akan terus menjadi perdebatan dalam tata kelola olahraga internasional. Since the